Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema setiap ingat mantan, baca doa ini 3 kali. Ya, maka mantan akan langsung rindu kepadamu. Tidak akan minta balik duluan jika tidak merindukan. Nah, jadi rumusnya, kalau orang tidak saling mencintai, maka orang tidak akan bersama. Kalaupun bersama melalui perjodohan, biasanya tidak lama dan tidak bahagia. Nah, orang bersama ketika mereka saling mencintai. Setelah bersama, pernah saling mencintai dan berpisah. Bagaimana mereka bisa kembali bersama lagi jika mereka tidak pernah saling merindukan? Ya, ingat saja tapi tidak kangen. Ya, banyak hal dalam kehidupan kita yang kita ingat, tapi kan kita tidak kangen, sehingga kita tidak pernah mendatangi apa yang kita ingat tadi. Ya, kita ingat dengan pasar, kita ingat dengan toko, kita ingat dengan tempat kita sekolah, kita ingat teman-teman kita, dan seterusnya. Ingat saja, tapi tidak kangen, tidak pernah ketemu. Ya, bahkan kadang-kadang ada teman yang chatting WA, begitu kita lihat, oh dia, ya, kita tidak merindukan dia. Bahkan mungkin dijawab pun tidak chattingnya, dibaca pun malas. Coba kalau kita kangen, kita duluan yang chatting kepada dia. Ya. Nah, jadi agar mantan kembali, maka mantan harus merindukan kita. Itu rumus sederhananya. Nah, sementara kita kan setiap saat selalu ingat, selalu kangen kepada mantan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingat kepada mantan, agar ingat itu menjadi memiliki energi. Setiap kita ingat kepada mantan, energinya besar yang menyentuh hati mantan, yang membuat dia teringat dan merindukan kita. Jika terus seperti itu, rindunya akan terus membesar, yang suatu saat rindu itu tidak tertahankan lagi untuk menemui kita, untuk bersama kita kembali. Nah, sekarang setiap teringat kepada mantan, hadiahkan doa ini 3 kali. Ya, dengan kita berdoa, rasa rindu kita itu memiliki energi yang amat sangat besar, yang akan menyentuh hati dan pikiran mantan, agar dia juga ingat kita dan merindukan kita. Nah, apa doanya? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan yang ingin mengamalkan doa ini, jangan lupa juga untuk memencet tombol subscribe, ya. Dengan memencet tombol subscribe, maka doa ini langsung terijazahkan kepada Anda. Cara mengamalkannya langsung bisa Anda amalkan dan terijazahkan kepada Anda. Semoga menjadi doa yang mustajab. Amin. Nah,
Kita semua hafal ya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat ya yang amat besar dan banyak manfaatnya. Nah, di antara manfaatnya itu adalah untuk membersihkan orang ya dari berbagai gangguan-gangguan sihir atau sering disebut sebagai ruqyah. Juga membersihkan orang dari berbagai penyakit fisik. Ya, jadi ruqyah untuk penyakit fisik dan seterusnya. Manfaatnya sangat banyak. Nah, ketika di hati mantan bisa jadi ya ada pengaruh sihir ya, ilmu pelet, sihir tafrik dan seterusnya. Dengan terus kita kirimi surat Al-Fatihah, hati pikirannya akan bersih kembali dan yang muncul hadir lagi di dalam hati dan pikirannya adalah cinta kepada kita. Ya. Atau di dalam hati pikiran mantan itu ada kebencian, kekecewaan, kemarahan dan seterusnya kepada kita ya. Jadi kebencian, kemarahan itu kan semuanya bisikan dari setan. Maka ketika mantan ini terus kita kirimi surat Al-Fatihah, maka semua kemarahan, kebencian, kekecewaan itu akan hilang. Karena setan yang membisikkannya kepada mantan akan pergi. Ya, nah karena itu ketika kita teringat kepada mantan, langsung kita hadiahkan surat Al-Fatihah 3 kali. Ya, ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan, kita bacakan surat Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah ya, mantan akan bersih dari kemarahan, kekecewaan, dari pengaruh sihir, ilmu pelet, guna-guna, sihir tafrik dan seterusnya akan bersih ya. Sehingga mantan akan kembali seperti mantan yang saat bersama kita dulu. Mantan yang mencintai kita. Ya. Jadi dahsyatnya surat Al-Fatihah itu diceritakan atau disampaikan di dalam sebuah hadis ketika para sahabat, beberapa orang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, ya, mereka berhenti di sebuah perkampungan yang ada kepala sukunya sedang sakit. Nah, mereka minta tolong diruqyah. Kemudian seorang sahabat meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah dan langsung sembuh. Kemudian para sahabat ini mau diberikan hadiah 1 ekor kambing. Tapi mereka tidak mau menerimanya sampai menceritakan semuanya kepada Rasulullah. Boleh tidak menerima hadiah yang demikian. Sesampainya di Madinah, nah, sahabat yang meruqyah tadi langsung menemui Nabi. Dan beliau, sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma rokaitu illa bi fatihatil kitab." Fatabassama wa qala ma adraka annaha ruqyah. Summa qala khus minhum wadribuli bihsahmim ma'akum. Sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tersenyum. Ia berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku dan sebagiannya untuk kalian." Ya, nah jadi sekarang setiap kita teringat mantan, langsung kita hadiahkan surat Al-Fatihah 3 kali untuk mantan. Insya Allah dengan karomah surat Al-Fatihah, mantan akan kembali seperti mantan yang bersama kita dulu, yang mencintai dan menyayangi kita. Sehingga saat jauh, dia ingin kembali kepada kita. Amin. Demikian
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.